Assalamualaikum teman-teman, ini merupakan part kedua dari sesi belajar menggambar teknik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai gambar tampak, meliputi gambar tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, maupun tampak samping kiri. Nah, langsung saja kita masuk kepada video pembelajarannya. Baik rekan-rekan, di sini telah tersaji suatu gambar tampak depan. Nah, tips pertama dalam kalian membuat tampak depan yaitu acuan gambar tampak kalian harus mengacu pada gambar denah. Oke, ini merupakan gambar tampak depan ya. Kalian bisa lihat. Nih, merupakan gambar tampak depan. Kemudian kita lihat nih gambar denahnya kayak gimana sehingga kita bisa membuat gambar tampak depan. Kita lihat pada gambar denah. Nah, ini merupakan gambar denah yang menjadi acuan kita dalam membuat gambar tampak. Gambar tampak depan artinya posisi kita melihat yaitu dari bawah menuju atas. Nah, ini posisi kita dalam melihat gambar tampak depan. Langkah berikutnya yaitu kita tentukan dulu nih posisi ujung kiri yang terlihat sampai ujung kanan yang terlihat. Nah, ternyata ujung kiri yang terlihat yaitu pada bagian samping bangunan dan ujung kanan yang terlihat pada bagian samping kanan bangunan yang ternyata merupakan sebuah kolom. Oke, kayaknya kita perbesar aja nih supaya lebih jelas ya. Oke, sip. Nah, langkah berikutnya yaitu kita lihat dulu nih apa-apa saja sih komponen yang terlihat di gambar tampak depan. Oh, ternyata ada jendela tipe 2 nih yang kelihatan. Oke. Ada juga nih kolom timbul yang kelihatan. Oke. Oh, ternyata ada pintu tipe 1 yang kelihatan. Oke. Jendela tipe 1 yang kelihatan. Kolom timbul yang kelihatan. Kemudian ada lagi nih pintu tipe 1 yang kelihatan, jendela tipe 1 yang kelihatan, dan kolom timbul yang kelihatan. Kita rangkum nih apa-apa saja sih yang kelihatannya. Jendela kita antara tipe 2 dan tipe 1 kita gabungin dulu ya. Jadi jendela warna kuning aja. Hitam aja deh. Ungu. Jendela ada 3 yang kelihatan. Kemudian pintu ada 1, 2 yang kelihatan nih pintu. Kemudian kolom yang kelihatan 1, 2, 3. Nah, kolom yang kelihatan itu ada 3 nih. Nah, oke, kita cek lagi nih. Jendela 1, 2, 3. Oke, pintu 2. Oke. Nah, ada juga nih teras ternyata. Terasnya ternyata ada 2 nih yang kelihatan. Oke, 2 yang kelihatan. Nah, udah dapat nih ya. Bagian ini kita hapus aja dulu. Sesi pembuktiannya nih, apakah benar jendela 3, pintu 2, kolom 3, dan ras 2. Nah, ini merupakan gambar tampak depannya. Jendela 3. Oke, 1, 2, 3. Nah, ternyata betul nih checklist. Pintu 2. Oke, 1, 2. Oh, ternyata betul nih checklist juga. Kolom 3. Oh, kolom 3. 1, 2, 3. Nah, ternyata betul tuh. Kolomnya ada 3. Kemudian terasnya 2. Oke nih, terasnya nih 1 sama 2. Nah, ternyata betul terasnya 2. Dan terbukti dong bahwasanya gambar tampak depan kita sesuai dengan denah yang telah kita buat. Artinya, gambar tampak depan kita valid. Oke.
Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, ini apa bang? Nah, ini merupakan atap ya teman-teman. Atap arsiran garis-garis seperti ini merupakan atap bertipe seng. Nah, ya ini merupakan atap tipe seng dengan arsiran kayak gini nih. 2 jarak, 2 jarak, 2 jarak. Itu merupakan atap dengan tipe seng. Kalau atap dengan tipe genteng itu arsirannya berbeda lagi, teman-teman. Nah, arsirannya seperti gambar yang aku tunjukkan di layar ini. Oke, itu merupakan gambar arsiran tipe atap genteng. Sedangkan yang kita gunakan, yang kita gambar, ini merupakan arsiran tipe atap genteng. Oke. Nah, kita hapus. Nah, dalam membuat atap di bagian tampak, teman-teman mesti ingat bahwasanya atap bagian tampak itu menggunakan sudut 30 derajat. Nah, kalau di denah kita membuat atap dengan sudut 45 derajat, kalau di gambar tampak kita menggunakan atap dengan sudut 30 derajat. Ingat, gambar tampak menggunakan sudut 30 derajat. Oke, teman-teman. Lalu, Bang, menentuin ukuran ini bagaimana, Bang? Nah, ukuran dari bubungan ini sesuai dengan ukuran pada gambar denah bagian atap ini. Ini sini. Oke, sip. Misalkan ukuran di sini X, maka ukuran di tampak tadi X juga. Oke, ukurannya sama nih. Hubungan sini dengan hubungan sini. Jadi sama ya teman-teman untuk ukurannya. Oke, itu merupakan gambar tampak depan. Oh iya. Panjang ini harus sama ya, tadi 11 meter ya. Oke, ini harus 11 meter juga. Atau 1100 cm. Oke. Oh ya, di sini mungkin teman-teman bertanya lagi nih. Untuk kita zoom dulu ya. Nah, untuk ukuran ini, kalau orang-orang nih ukuran ini nih harus sesuai atau harus sama besar dengan ukuran yang ada di denah. Oke. Nah, harus sesuai dengan ukuran antara si denah dengan si dinding. Nah, jadi ukurannya harus sama ya. Ini kan jarak antara dinding dengan ujung atap. Misalkan ya. Aduh, aku lupa juga ukurannya. Ya. Ukurannya itu 1 meter atau 100 cm. Nah, ukurannya itu harus sama dengan gambar tampak pada ujung bagian atap sampai nah, oke. Nah, ini dia sama kan, terbukti kan bahwasanya sisi ujung bagian atap sama dengan sisi ujung bagian dinding sesuai dengan gambar denah yang telah kita buat. Oke. Apalagi nih yang teman-teman ingin tanyakan? Oh, ternyata ini. Oke. Nah, ternyata ini apa nih, Bang? Gambar apa nih? Nah, ini merupakan gambar ventilasi tipe kayu. Tipe kayu ini merupakan ventilasi Ini merupakan ventilasi tipe kayu. Ventilasi tipe kayu. Kemudian ini apa nih, Bang? Oh, ini merupakan
dak beton ya teman-teman. Oke, dak beton. Sip. Ini merupakan dak beton. Oke. Jangan lupakan juga judul gambar dan skalanya. Oke, mungkin kita lanjut lagi nih ke gambar tampak belakang. Kayak gimana sih gambar tampak belakangnya? Bagusnya kita lihat dulu dari gambar denah ya kawan-kawan. Nah, ini merupakan gambar tampak belakangnya. Jadi dilihat dari bagian atas gambar ke bagian bawah. Ini nih yang terlihat di gambar tampak belakang. Apa aja sih yang terlihat dari gambar tampak belakang? Oh, ternyata ujungnya, ujung samping kiri dan ujung samping kanan. Jaraknya 110 cm atau sama dengan 11 meter. Jadi sama nih, panjang tampak kanan dengan panjang tampak belakang tuh sama, 11 meter. Oke, kita buktikan nih. Oh, kemudian apa aja sih yang nampak? Apakah ada jendela, apakah ada pintu? Ternyata tidak ada jendela dan tidak ada pintu ya kawan-kawan. Nah, kita buktikan di gambar tampak belakang. Oke, apakah benar seperti itu? Nah, ini merupakan gambar tampak belakang kawan-kawan. Terbukti ya bahwasanya tidak ada jendela, tidak ada pintu yang terlihat, dan panjang ujung ini ke ujung sini yaitu 11 meter atau 1100 cm. Terbukti dong. Oke. Untuk tampak belakang sepertinya cukup mudah. Kita lanjutkan pada tampak samping kanan dan tampak samping kiri. Kita masuk ke denah dulu ya sebagai acuan kita dalam membuat gambar tampak. Nah, untuk gambar tampak samping kanan kita lihat dari ujung kanan ini ke ujung kiri. Jadi posisi kita di ujung kanan melihat ke ujung kiri. Itu gambar tampak samping kanannya. Apa aja sih yang terlihat? Oke. Oh ya, sebelum itu kita ukur dulu ya. Ujung samping kanan dan ujung samping kiri. Yang paling ujung berapa nih ukurannya? Oh, ternyata ukurannya 10 meter atau 1000 cm. Oke. Nah, kita lihat nih komponen apa aja yang terlihat. Ternyata terlihat nih bahwasanya di batas ini ada pembatas itu. Kemudian terlihat juga teras. Terasnya ternyata dua yang kelihatan nih. Oh, ternyata kolom ini kelihatan juga dan ini kolomnya kelihatan juga. Jadi kolom timbul yang terlihat itu ada satu. Oke, kita ganti warna aja ya. Ada 1, 2. Kolom timbul yang terlihat ada 2. Kemudian terasnya ada 2 juga. Oke, kita buat dulu ya. Kolom 2, teras 2. Oke, itu aja. Oke. Jadi yang terlihat kolom itu 2 buah dan teras itu 2 buah. Waktunya pembuktian. Kita hapus dulu ya. Oke, sip. Waktunya kita lakukan pembuktian nih, apakah kolom yang terlihat itu 2 buah dan teras yang terlihat 2 buah pada gambar tampak samping kanan. Nah, ini dia. Oh, ternyata betul nih. Kolom yang terlihat 2 buah. Nice. Teras yang terlihat 2 buah juga nih. Ternyata betul juga. Kolom terlihat 2, teras terlihat 2. Dan ini yang aku maksudkan dengan garis pembatas tadi ya teman-teman. Ini garisnya nih. Oke. Pasti teman-teman bingung nih. Kenapa di atasnya nggak ada hubungannya lagi? Kok bisa hilang? Nah, ingat teman-teman, acuan kita pada gambar denah. Kita lihat dulu nih gambar denahnya kayak gimana. Untuk posisi tampak samping kanan. Nah, lihat nih. Atapnya kan gini nih.
pada gambar tampak samping kanan. Artinya nggak kelihatan nih bagian bubungannya itu nggak kelihatan. Jadi terbukti ya bahwasanya di gambar tampak samping kanan itu bubungannya nggak kelihatan. Oke, nice. Masuk ke bagian gambar tampak samping kiri. Oh ya, kita lihat dulu di denahnya kayak gimana. Nah, gambar tampak samping kiri itu cara kita melihat yaitu dari ujung kiri melihat ke ujung kanan. Jadi posisi kita berdiri itu di ujung kiri ya teman-teman. Oke, kita ukur dulu nih. Ternyata dari ujung samping kanan ke ujung samping kiri yang terlihat itu, oh ya ini nih, ini ya yang terlihat ya kawan-kawan. Jadi bukan sampai sini, tapi sampai sini ya, karena ini masih kelihatan juga. Oke, aduh. Nah, oke. Nah, dari ujung sini ke ujung sini, berapa nih jaraknya? Oh, ternyata ini ternyata 10 meter ya kawan-kawan. Oke, ini 10 meter. Kita lihat juga nih apa aja yang nampak nih dari gambar tampak samping kiri. Oh, ternyata cuman garis pembatas saja di sini nih. Oke, kita buktikan ya apakah yang nampak itu cuman garis pembatas itu aja. Oke, langsung saja kita masuk ke gambar tampak samping kirinya kawan-kawan. Ternyata betul nih. Yang nampak itu cuman garis pembatasnya aja. Artinya terbukti bahwasanya gambar tampak samping kiri kita tuh benar. Nah, oke kawan-kawan, terbukti dong bahwasanya gambar tampak yang telah kita buat itu sesuai dengan acuan gambar denah. Dengan kata lain, gambar tampak yang telah kita buat, baik itu tampak depan, belakang, samping kanan maupun samping kiri, itu benar. Oke, ini ada sesi tambahan ya. Nah, teman-teman mungkin sedikit kebingungan nih, berapa tinggi bangunan yang aku pakai. Untuk tinggi bangunan itu sendiri nggak nampak di bagian denah ya teman-teman. Jadi tinggi ideal sebuah bangunan itu berkisar antara 3 meter sampai 4 meter ya teman-teman. Kalau yang dosen aku ajarin itu 3,5 meter sampai 4 meter. Jadi kita bebas milih nih bangunan kita tingginya itu. Tinggi yang aku maksud nih dari ujung sini ke ujung bawah nih ya teman-teman. Itu boleh ditentuin sama kita sendiri, mau 3,5 meter atau 4 meter, itu balik lagi ke pribadi kita. Terserah nih personal kita mau tingginya 3,5 meter teman-teman buat, atau 3 meter juga boleh, atau 4 meter juga boleh. Jadi ya itu terserah kawan-kawan aja. Nah, oke. Kemudian tinggi ini berapa nih tingginya? Nah, untuk tinggi ini sendiri akan terbentuk secara otomatis teman-teman. Teman-teman ngambil ujung sini 30 derajat seperti yang aku kasih tahu tadi. Kalian garis. Oke, ini kelebar ya. Kalian garis dan sini juga menggunakan 30 derajat. Kalian garis. Nah, nanti temu nih titiknya. Nah, titik itulah yang menjadi acuan teman-teman untuk berhenti membuat acuan teman-teman ujung puncak atapnya. Nah, akan terbentuk sendiri ketinggian ini ya, nanti akan terbentuk sendiri ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman gak usah memusingkan nih tinggi si atap tuh berapa. Yang penting gunakan 30 derajat terbentuk sendiri ujungnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Aku juga manusia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you next time. Bye bye. Piu 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 piu.